Bagaimana pembicaraan agar membuat yakin lawan bicara sehingga terjadi interaksi yang penuh dengan persahabatan? Iya, jawabannya adalah kongruensi dengan lawan bicara. Kongruensi adalah sama dan sebangun dengan lawan bicara. Kongruensi dalam komunikasi adalah keselarasan atau kecocokan antara apa yang dikatakan atau verbal dan bagaimana itu dikatakan non-verbal, termasuk ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh, dan sikap secara keseluruhan. Jika seseorang mengatakan sesuatu tetapi ekspresi wajah atau sikap tubuhnya menunjukkan hal yang berbeda, maka komunikasi tersebut tidak kongruen. Ini bisa membuat orang lain bingung atau bahkan meragukan kejujurannya. Berikut ini contoh-contoh kongruensi dalam komunikasi. 1. Seseorang berkata, "Saya senang bertemu denganmu," sambil tersenyum tulus, antusias, dan menjabat tangannya. Ini kongruensi karena kata-kata dan ekspresinya jelas. 2. Seorang ibu atau ayah mengajak bicara dengan anaknya yang masih kecil. Sebaiknya ia menggendongnya atau membungkukkan tubuhnya selaras dengan tinggi anak tersebut. Kemudian ia mengatakan dengan bahasa sesuai dengan bahasa anak tersebut dan menyesuaikan ekspresi anak, sehingga akan mudah diterima dan dimengerti oleh anak tersebut. Berikut contoh tidak kongruensi dalam komunikasi. 1. Seseorang berkata, "Saya senang bertemu denganmu, tapi dengan wajah datar dan nada suara dingin." Ini tidak kongruen dan bisa terasa tidak tulus. 2. Seorang ibu atau ayah berbicara dengan anak kecilnya, namun tidak menggendongnya atau tidak menyelaraskan posisi tubuhnya dengan ekspresi datar. Maka hal ini akan sulit dimengerti dan tidak memberikan dampak positif kepada anak tersebut. Berikut ini 5 manfaat kongruensi dalam komunikasi. 1. Meningkatkan kepercayaan. Kongruensi berarti kesesuaian antara kata-kata, bahasa tubuh, dan perasaan. Jika apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan ekspresi wajah dan intonasi suaranya, lawan bicara akan lebih mudah mempercayainya. 2. Mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang tidak kongruen sering menimbulkan kebingungan atau bahkan konflik. Sebaliknya, kongruensi membantu menyampaikan pesan dengan jelas dan langsung, sehingga meminimalisir salah tafsir. 3. Menciptakan hubungan yang lebih dekat. Komunikasi yang konsisten dan jujur, kongruen, memperkuat koneksi emosional. Hal ini penting dalam hubungan pribadi, profesional, bahkan dalam kepemimpinan. 4. Meningkatkan kredibilitas. Orang yang komunikasinya selaras akan dianggap lebih profesional, jujur, dan dapat dipercaya. Ini penting dalam presentasi, negosiasi, atau saat menyampaikan pendapat. 5. Membantu pengelolaan emosi. Ketika seseorang bisa mengkomunikasikan perasaannya secara kongruen, jujur, dan tepat, itu membantu mereka lebih sadar akan emosi sendiri dan lebih baik dalam mengelolanya. Kenapa kongruensi menjadi penting? Karena kongruensi membangun kepercayaan, kejelasan, dan efektivitas komunikasi. Orang cenderung lebih percaya pada pesan yang disampaikan secara kongruen. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, maka silakan klik like, subscribe, and share. Siapa tahu teman Anda membutuhkan video ini.